Halo teman-teman sobat YouTube. Sesuai janji saya sebelumnya di video sebelumnya, hari ini kita akan belajar atau sharing bagaimana memilih manajer investasi bagi pemula di aplikasi Bibit. Seperti teman-teman ketahui, di aplikasi Bibit ada banyak manajer investasi. Dan itu kadang membuat kita atau teman-teman bingung untuk memilihnya. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana cara saya dalam memilih manajer investasi. Saya melihat ada 3 hal biasanya ketika saya akan memilih manajer investasi. Yang pertama adalah return tahunan atau year's return, yaitu tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. Yang kedua, expense ratio atau seberapa besar biaya yang dikeluarkan manajer investasi untuk mengelola reksadana teman-teman. Lebih kecil expense ratio-nya mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana dari teman-teman. Yang ketiga adalah total AUM. Total AUM ini adalah jumlah dana yang dikelola manajer investasi dalam suatu produk reksadana teman-teman. Semakin besar jumlah dana yang dikelola, berarti banyak orang yang mempercayakan dananya untuk dikelola manajer investasi tersebut. Nah, kalau dari ketiganya kita udah dapat, kita bisa buat 3 perbandingan manajer investasi untuk reksadana yang sama ya. Kalau kita memilih RDPU, reksadana pasar uang, untuk manajer investasinya berarti kita harus memilih 3 manajer investasi untuk dijadikan perbandingan dalam mengelola RDPU atau reksadana pasar uang tersebut. Oke teman-teman, di sini kita ambil contoh untuk RDO ya, reksadana obligasi, dengan manajer investasi yang pertama adalah dana mas. Di sini kita bisa lihat untuk manajer investasi dana mas, CAGR-nya itu untuk 1 tahun adalah 5,48% dengan expense ratio-nya 1,63% dengan total AUM 10,83 triliun. Dan yang kedua kita bisa ngambil Sosio Invest dengan CAGR per tahunnya itu sama mirip kayak dana mas, yaitu kurang lebih 5,48% dengan expense ratio 0,58% dengan total AUM 10,20 triliun. Nah, yang ketiga untuk manajer investasi yang jadi perbandingan kita ambil shoulder dana dengan CAGR per tahunnya itu adalah 5,52% dengan expense ratio 1,54% dengan total AUM 2,41 triliun. Di sini kita lihat kenaikan garis ya teman-teman ya. Kenaikan di atas. Kalau kita milih dana mas, kalau kita buat perbandingan dana mas dengan Sosio Invest, ada kemiripan. Ada kenaikan yang signifikan. Maksudnya garisnya tetap lurus ke atas. Sedangkan untuk shoulder dana keriting, kita bisa bilangnya keriting ya, ada naik turun. Dan kita lihat lagi untuk dana mas itu minimal pembeliannya adalah 10 juta minimal pembelian. Untuk Sosio Invest minimal pembelian 100.000 dan shoulder dana minimal pembelian juga 100.000. Nah, dari 3 perbandingan ini kita bisa melihat mana yang sesuai dengan faktor risiko juga, faktor risiko dari teman-teman ya. Kalau saya, karena pendapatan saya belum sebanyak, apalagi sampai 10 juta, di sini saya akan mengambil Sosio Invest karena expense ratio-nya juga rendah, yaitu 0,58%.
Untuk expense ratio-nya, seperti yang kita ketahui kan, expense ratio seberapa besar biaya yang dikeluarkan manajer investasi untuk mengelola dana. Jadi bisa dilihat, untuk ratio invest berarti manajer investasinya dalam mengelola dana tidak terlalu memerlukan banyak biaya. Oke teman-teman,